Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Pekan ini kita disajikan spektrum berita yang kontras dari upaya negara menjaga integritas fiskal dan hukum hingga dilema kebersihan di jantung perkotaan. Saat Mabes Polri disibukkan dengan keputusan krusial soal aturan jabatan sipil bagi polisi aktif dan gelar perkara khusus kasus yang melibatkan Presiden Joko Widodo, kita juga menyoroti krisis di tingkat lokal, tumpukan sampah menggunung di trotoar Ciputat yang mengancam kesehatan publik. Saya David Silahoy. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam ruang gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya? Ini bukan sekedar pertarungan hukum antara 8 tersangka termasuk Roy Suryo melawan pihak Jokowi, melainkan sebuah ujian kontekstual atas integritas dokumentasi kenegaraan yang menduduki jabatan publik tertinggi. Permintaan gelar perkara khusus yang melibatkan Propam, Kompolnas hingga Ombudsman mencerminkan adanya keraguan yang melampaui ranah pidana biasa, menuntut transparansi fundamental dari otoritas. Dapatkah sebuah ijazah meredam polemik yang telah menjadi isu nasional? Kuasa hukum Roy Suryo berharap momentum ini menjadi titik balik pembuktian dengan menghadirkan ijazah asli, menegaskan bahwa kejernihan historis wajib dipertontonkan. Sementara di sisi lain, kuasa hukum Presiden mengharapkan agar proses hukum ini segera tuntas dan dilimpahkan ke persidangan guna menutup ruang spekulasi. Dengan kasus yang telah menetapkan 8 tersangka, proses hukum ini akan menentukan sejauh mana kepercayaan publik pada institusi dapat dipulihkan melalui penegakan keadilan yang tuntas dan tanpa tedeng aling-aling. 311 pencemaran dan fitnah. Bagaimana ada pencemaran? Bagaimana ada fitnah? Kalau ijazah asli tidak ada. Bisa ada pencemaran, ada fitnah. Tidak mungkin. Tanya ahli-ahli hukum. Tanya mereka yang paham tentang aturan-aturan. Pasti akan jawabannya begitu. Apakah ini signal kembalinya bayang-bayang dui fungsi ataukah sebuah reformasi penegasan yang kontekstual? Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah secara resmi menetapkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Sebuah kebijakan yang mengatur penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian. Namun langkah ini segera menuai sorotan tajam, terutama dari kalangan akademisi hukum. Bagaimana kebijakan ini dapat berimplikasi pada independensi institusi sipil dan kepolisian itu sendiri? Perpol ini memang membuka jalan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki posisi di 17 kementerian dan lembaga negara dengan ketentuan bahwa mereka harus melepaskan jabatan internal kepolisian sebelum menjabat di posisi sipil. Namun Guru Besar Fakultas Hukum UII Mahfud MD telah menyatakan pandangannya bahwa peraturan baru ini berpotensi bertentangan dengan 2 undang-undang yang berlaku. Itu bertentangan dengan 2 undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Benarkah teknologi canggih kini menjadi benteng terakhir penjaga keuangan negara dari praktik culas impor ilegal? Direktur Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan tengah mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan bernama Trade AI untuk memperkuat pengawasan, khususnya mengendus praktek
under-invoicing yang sudah mendarah daging oleh oknum importir. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan komitmen anggaran telah disiapkan agar sistem ini dapat berfungsi optimal, mematahkan akal-akalan curang yang selama ini merugikan kas negara. Lantas, seberapa efektifkah investasi puluhan miliar rupiah untuk teknologi ini mampu menciptakan keadilan perdagangan dan menyelamatkan penerimaan negara yang selama ini bocor? Trade AI dirancang bukan hanya sekedar mendeteksi selisih nilai pabean, klasifikasi barang, dan verifikasi dokumen secara otomatis, tetapi juga bertujuan memperkuat efektivitas pengawasan kepabeanan secara holistik, termasuk indikasi pencucian uang berbasis perdagangan. Melalui integrasi dengan sistem SEISA 4 atau 4O, Bea Cukai berharap kecepatan pengambilan keputusan akan meningkat, menjamin bahwa setiap peti kemas yang masuk benar-benar membayar hak negara demi pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu software-nya dikembangkan secara internal, jadi nggak ada identitas yang terlalu besar sampai sekarang. Kita pakai sumber resources yang ada, hardware yang ada, software-nya yang ada, yang paling saya bayar gaji yang biasa. Tapi untuk depan, untuk pengembangan lebih dalam lagi supaya lebih canggih di seluruh Indonesia, kita perlu investasi sekitar 45 miliar rupiah lagi untuk mengembangkan sistem IT-nya. Ketika perayaan keagamaan Yahudi di pantai Bondi, Australia berubah menjadi horor berdarah, mengapa ada celah untuk merenggut nyawa di sana? 16 orang tewas dan 29 lainnya terluka parah dalam serangan penembakan brutal di Sydney, New South Wales, Australia. Sebuah tragedi yang merobek rasa aman Australia dan menargetkan komunitas Yahudi secara spesifik, termasuk gugurnya seorang rabi terkemuka. Tindakan yang menyasar momen komunitas ini sontak memicu duka mendalam sekaligus pertanyaan reflektif tentang kerentanan kita terhadap teror. Di tengah kepanikan dan rentetan peluru yang tak terhindarkan, siapa sangka pedagang buah tak bersenjata menjadi simbol keberanian sipil. Secercah cahaya, Ahmed Al-Ahmed, seorang pria tak bersenjata yang nekat menerjang pelaku, berhasil merebut senjata meski harus terkena 2 tembakan. Sebuah aksi heroik yang dipuji Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai pahlawan sejati, menunjukkan bahwa kemanusiaan dan keberanian individu tetap menjadi benteng terkuat melawan teror. There has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. Ketika tumpukan sampah menggunung di jalan protokol dan belatung mulai merayap di aspal, apakah ini potret nyata kegagalan tata kelola lingkungan di tengah kota yang modern? Sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda, Ciputat, Tangerang Selatan telah berubah menjadi TPA darurat yang menimbulkan aroma tak sedap dan ribuan belatung. Kondisi memprihatinkan yang muncul akibat ditutupnya TPA Cipucang karena telah melebihi kapasitasnya, meninggalkan warga dalam ketidaknyamanan dan risiko kesehatan yang nyata. Melihat keresahan warga yang sudah sepekan hidup berdampingan dengan bau busuk dan risiko penyakit, sampai kapan pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membiarkan hak dasar masyarakat atas lingkungan yang bersih terambas? Hingga laporan ini kami turunkan, janji penanganan dari otoritas tempat belum jelas. Sementara warga hanya bisa pasrah menanti kapan tumpukan sampah ini diangkut, menuntut solusi yang tidak reaktif. Namun juga kebijakan lingkungan yang berkelanjutan agar Ciputat tidak lagi menjadi sandera dari krisis sampah yang terus berulang. Ya. Nah ini emang biasa warga buang di sini atau gimana? Ya tadinya dari mana-mana itu mah. Oh sekarang dari mana-mana? Ya. Ya penting apa sih penyebabnya nih pada buang sampah sini? tempatnya ditutup. Tempat pembuangannya. Oh gitu. Nah ini kalau gitu gimana nih? Melihat ada sampah di pinggir Ya jalan. saya ganggu orang bau mana-mana, pemandangan juga gak enak, belatungnya kayak gitu. Ada belatungnya juga? Wah itu belatung banyak banget. Emang biasanya ada mobil yang buat ngangkut sampah? Terus sekarang nggak ada? Nggak ada. Nah kesal tuh gimana nih? Ya kesal lah, bau. Ada ya kotor lagi tuh, ada binatang gitu. Ada belatungnya gitu ya? Ya. Nah pengennya itu tuh pengen di sampah gimana nih? Diangkut atau gimana? Ya mau diangkut kayak biasanya.
Dari krisis kebersihan yang merayapi trotoar Ciputat hingga modernisasi bea cukai melawan under invoicing melalui aplikasi AI canggih, semua mencerminkan tantangan integritas bangsa dan tata kelola. Namun kita juga diingatkan oleh aksi heroik di Sydney di mana keberanian sipil menantang teror penembakan massal, sebuah pesan universal bahwa kita harus selalu mengatakan tidak pada kekerasan dan kebencian apapun alasannya. Saya David Silahoy, sampai jumpa.